ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمدك يا ذا الجلال والإكرام على ما أكملت لنا من دين الإسلام، ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة، خاتم النبيين وإمام المرشدين، سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah, dalam kesempatan pagi ini insyaallah kita akan sama-sama membahas yang kaitannya dengan bagaimana cara kita menghadirkan hati saat kita sedang melakukan salat. Jadi betapa bahwa kekhusyuan itu adalah merupakan ruh daripada salat. Ibadah secara umum, salat khususnya. Jadi kalau orang yang sholatnya tidak khusyuk, itu sama berarti seperti jasad tanpa ruh. Kalau jasad tanpa ruh namanya apa ya? Mayat berarti ya. Jadi, sholat, tetapi dia tidak pernah merasakan kenikmatan sholat itu sendiri, karena sholatnya tergolong ke dalam sholatnya orang-orang yang lalai. Jadi jasadnya di masjid, jasadnya melakukan gerakan-gerakan sholat, tapi hati dan pikirannya tidak ada di dalam masjid, tidak ikut sholat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Disebutkan di dalam kitab Mau'izatul Mu'minin. Kitab Mau'izatul Mu'minin ini adalah merupakan penjelasan ataupun nukilan daripada kitab Ihya Ulumuddin, ya, karangan ulama besar, ya, Hujjatul Islam, yaitu Al-Imam Al-Ghazali. Jadi kalau sudah bicara hati, bagaimana cara memerankan hati, itu bidangnya adalah Al-Imam Al-Ghazali, seorang tokoh ulama sufi. Bapak-bapak hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa aqimis salata li dzikri. Ini ayat ini menjadi salah satu panduan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita salat itu diantaranya adalah untuk mengingat Allah. Wa aqimis salata li dzikri, dan ingatlah dan dirikanlah solat olehmu li zikri, semata-mata untuk mengingatku. Berarti kalau kita solat semestinya kita mengingat Allah.
bukan ingat yang lain, bukan ingat pekerjaan, bukan ingat cicilan, ya. Bukan ingat segala sesuatu yang kaitannya dengan urusan dunia. Jadi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat adalah apa? Lizikri, untuk mengingatku. Kebalikannya, jadi kalau ada perintah berarti ada larangan. Di mana ada perintah, di situ mesti ada larangan. Jadi kalau ada orang bilang duduk kamu, itu perintah, berarti larangannya adalah berdiri. Diperintah duduk, dilarang berdiri. Allah perintahkan kita untuk mengingat Allah saat kita sedang sholat, berarti larangannya adalah wala takum minal ghafilin, dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang lalai. Nanti ketemu bahwa di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Coba kita perhatikan, tidak usah memperhatikan orang lain. Sekarang kita perhatikan saja diri kita sendiri. Yang kita merasa kita sudah sholat. Sholatnya 5 waktu berjamaah lagi. Tetapi pada kenyataannya perilaku kita, sikap kita, perbuatan kita belum sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tadi, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nyatanya kita masih senang berbuat perbuatan yang keji. Nyatanya kita masih gemar melakukan perbuatan munkar. Nyatanya kita masih senang berbuat dosa, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di mana salat kita? Nah, ini pertanyaan bagi kita yang sudah sholat, tidak usah orang lain. Ya. Pertanyaan itu kita lemparkan kepada diri kita sendiri. Kenapa kita kok sudah sholat tapi untuk menghindar dari perbuatan maksiat, dari perbuatan dosa, kok nggak bisa? Masih saja senang berbuat dosa. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, maka jawabannya adalah bisa jadi tadi ruhnya sholat kita tidak pernah ada, bahwa selama ini kita sholat hanya sebatas gerakan-gerakan jasad saja, bahwa selama ini kita sholat hanya sebatas gerakan anggota badan kita saja, sementara hati kita tidak pernah hadir. Nah, maka di sini temanya adalah al-khusyu' wa hudurul qalbi. Khusyuk dan hadirnya hati. Berat banget kayaknya temanya, Pak. Temanya berat enggak, Pak? Khusyuk dan hadirnya hati. Langsung bingung gimana tuh khusyuk. Ada yang bilang khusyuk itu berarti nggak ingat apa-apa ya. Jadi pas lagi sholat udah nggak ingat apa-apa, nggak melihat yang di depan siapa, yang di samping kanan siapa, samping kiri siapa. Apakah itu khusyuk? Ya, belum tentu itu khusyuk. Itu bisa jadi apa? Ngelamun, bengong gitu kan. Sampai-sampai lupa rakaat. Subuh bablas, subuh 3 rakaat. Loh, bapak kok tadi masa? Saking khusyuknya saya. Saking khusyuknya sampai nggak ingat rakaat. Bukan khusyuk itu. Ya. Bukan khusyuk lah, betul bablas itu. Jadi ngehayal kemana-mana, dan itu bencana terbesar bagi seorang muslim itu adalah lupa rakaat dalam sholat. Jadi jangan dianggap biasa itu. Orang yang lupa rakaat itu adalah orang yang kena musibah besar itu. Baru dapat 1 rakaat, udah berapa ini? 2 apa 3?
Apa udah terakhir? Oh, itu bencana itu. Berarti apa? Sholatnya terganggu ketika itu. Bukan saking khusyuknya. Nah, kan sholat orang yang khusyuk itu bukan berarti dia tidak ingat apa-apa, dia nggak ngelihat apa-apa. Dia sadar bahwa dia sedang sholat, tetapi ketika dia melakukan sholat, hatinya hadir di dalam sholat dan dia hadirkan Allah. Maka Bapak sekalian, ketika kita mau melakukan sholat, jangan pernah kita memikirkan sesuatu di luar sholat. Ketika mau melakukan sholat, contoh begini, Bapak lagi mau sholat, tapi sebelum sholat COD-an, mesen apa gitu, dan dijanjikan barang itu akan sampai dalam waktu dekat. Sambil nunggu barang itu datang, Bapak sholat. Udah alamat itu. Alamat lagi sholat, pasti yang diingat adalah paketan COD-an yang bakal datang. Kira-kira udah nyampe mana? Udah datang belum? Apa jangan-jangan pas saya lagi sholat dapat 2 rakaat dia datang? Ah, itu udah sholatnya ke situ nanti itu. Atau kalau bahasa ibu-ibunya, jangan sampai sholat itu dilakukan saat iklan sinetron. Lagi nonton sinetron, belum sholat nih, ya azan. Nah, pas beres azan, kata anaknya, mah sholat. Tar dulu, tangguh. Pas begitu iklan, nah mumpung iklan buru-buru dia sholat. Udah nggak bakal beres itu. Nanti saat dia sholat, yang ada di pikirannya apa? Waduh, udah mulai belum gitu. Itu jauh dari khusyuk, nggak bakal dapat khusyuk. Oleh karenanya ketika orang mau melakukan sholat itu, yang ada di pikiran dan hatinya hanyalah sholat saja. Karena hati kita itu ikut apa maunya kita. Hati kita itu ikut apa maunya kita. Jadi kalau kita maunya sholat, maka hati kita nyangkut ke sholat. Kalau hati kita maunya Allah, maka yang ada di hati nanti adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Jadi kalau mau sholat, jangan pernah mikirin apa-apa. Makanya sebelum sholat itu yang jadi makruh hukumnya kalau kita mau sholat tergesa-gesa. Kayak bisa gitu, Pak. Bapak dari rumah dengar azan, cuman terlambat ada kesibukan yang lain di rumah, atau pas beres komat, ya. Buru-buru berangkat ke masjid. Makruh hukumnya kita lari-larian dari rumah ke masjid ngejar berjamaah. Begitu sampai di masjid dia ngos-ngosan gitu. Ngejar dapatin berjamaah, makruh hukumnya. Jadi sholat itu harus tenang sebelumnya juga. Biarkan terlambat, yang penting nggak tergesa-gesa. Kalau sholat subuh itu justru afdalnya, utamanya antara azan dengan iqamah itu jedanya agak panjang. Jadi karena di situ ada amalan-amalan yang disunahkan dilakukan di antara waktu azan, di antara azan dengan iqamah. Di antaranya apa? Membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100 kali. Ya, itu sunnah dibaca di antara waktu antara azan dengan subuh. Jadi kalau waktu subuh boleh diperpanjang lagi itunya, alarm iqamahnya itu. Sehingga misalnya kalau yang sholat biasa berapa? 5 menit. Kalau untuk jeda sholat subuh itu 10 menit. Jadi biar bisa amalan-amalan, ya, baca-baca zikir di waktu yang luar biasa. Karena waktu yang mahal itu antara azan dengan iqamah di waktu subuh. Dan sholat qobliyah subuh itu adalah sholat qobliyah atau sholat sunnah yang paling mahal di antara sholat sunnah yang lainnya. Ya, kita tahu kan hadisnya, khairun minad dunya wa ma fiha.
pahala orang yang melaksanakan sholat sunnah qabliyah subuh itu ganjarannya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Makanya saya kalau ada jamaah ya yang sampai di masjid tapi nggak kebagian 2 rakaat qabliyah subuh, jadi dikasih waktu lah, dikasih kesempatan ya, buat yang terlambat supaya bisa qabliyah subuh, supaya minimal dia bisa membaca tasbih di antara azan dan iqamah. Itu nggak keburu 100 ya 10, nggak keburu 10 ya 5, nggak keburu 5 ya 3. Jadi ada toleransi dari dari muadzinnya. Oh, lihat, dan ketika mau iqamah lihat di belakangnya, lihat makmumnya, oh masih ada yang sholat, ditahan dulu. Jadi jangan ngandelin alarm, oh masih ada yang baru dapat 1 rakaat, supaya dia tidak tergesa-gesa dalam sholat. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang diminta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala saat kita sholat adalah apa? Isinya adalah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengingat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat semata-mata karena untuk mengingatku. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Siapa orang yang salatnya itu belum mampu mencegah orangnya, maksudnya mencegah orang yang sholatnya itu dari perbuatan keji dan mungkar, berarti sholat yang dia lakukan itu bukan menambah kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, justru malah menambah kejauhan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan orang itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti sholatnya tidak ada nilainya, sholatnya tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jangankan nanti di akhirat, sejak di dunianya saja sudah tidak memberikan pengaruh apa-apa kepada orang yang melakukan sholat itu sendiri. Jadi nggak usah bicara akhiratnya, di dunia saja sudah nampak mana orang yang sudah sholat, mana orang yang belum sholat. Maksudnya apa? Mana orang yang sudah menunaikan sholat dengan sebenar-benarnya, mana orang yang baru sekedar menggugurkan kewajiban ibadah sholat saja. Akan terlihat apa? Terlihat pengaruhnya ke dalam perilaku kehidupan dia sehari-hari. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, ini panduan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pentingnya memainkan hati kita saat kita melaksanakan ibadah sholat, supaya sholat kita hidup. Makanya dianjurkan saat mau sholat tenangkan dulu. Ya, kalau bahasa dalam bahasa agamanya hudur atau istihdar. Istihdar itu menghadirkan Allah. Kalau nggak salah sudah pernah dibahas dulu bahwa agama Islam itu ibarat sebuah bangunan. Ya, ibarat sebuah bangunan. Bangunan itu terdiri dari pondasi utamanya. Bahwa sehebat apapun bangunan itu tergantung pondasinya. Kalau pondasinya kokoh, maka kokoh bangunan itu. Ya, kalau pondasinya rapuh juga. Nah, pondasi dalam bangunan itu kalau kita bahasakan ke dalam agama Islam disebut iman atau al-i'tiqad, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Percuma kita sholat, percuma kita puasa, percuma kita berbuat baik kalau tidak didasari atas keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dulu yang pertama. Sudah pondasinya kuat, baru kita bangunkan tembok, kita kasih atap,
kita buatkan jendela, kita buatkan pintu, ya, sebagai apa? Penyempurna daripada pondasi tadi. Itulah yang disebut Islam. Salat, zakat, puasa, haji, ya. Lalu pondasinya kuat, bangunannya sudah ada, tapi kosong, nggak ada kasur, nggak ada televisi, nggak ada kulkas, nggak ada AC, nggak ada apa-apa, blok aja. Namanya rumah kosong. Sebagus apapun rumah, kalau nggak ada apa-apanya, rumah kosong tetap jadinya rumah hantu, sepi, nggak ada apa-apanya. Ya, perlu perabot. Untuk apa? Untuk penghias rumah, mempercantik keadaan rumah. Masya Allah, TV-nya bagus. Masya Allah, lemarinya bagus, sofanya bagus, enak dilihat. Itu namanya ihsan. Jadi iman, Islam, ihsan. 3 ini kita punya, sempurna sudah. Keimanan kita kepada Allah mantap, keyakinan kita kepada Allah teguh, Islam kita bagus, ihsan kita mantap. Apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah kamu beribadah kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan kamu melihat Allah. Jadi menghadirkan Allah di dalam sholat, menghadirkan Allah di dalam ibadah, merasa kita ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau yang disebut dengan muraqabah. Kayak ada maling, dapat dia informasi bahwa rumah si bapak anu itu lagi kosong, penghuninya lagi mudik. Semangat dia maling nih, mau nyolong, mau ngerampok. Begitu sampai di depan rumah, dilihat ternyata di depannya ada CCTV kanan kiri. Yang tadinya semangat mau ngerampok jadi mikir-mikir. Padahal si maling tahu bahwa di dalam rumah itu nggak ada penghuninya, lagi pada mudik. Gara-gara alat kecil doang CCTV, jadi bikin si maling keder gitu. Kenapa? Ternyata CCTV itu mampu mempengaruhi apa? Psikologi si maling tadi. Orang yang nggak ada, tapi seakan-akan ada. Yang dirasakan oleh maling tadi bahwa penghuni rumah ada. Ini namanya apa? Namanya muraqabah. Kita nggak melihat Allah saat kita sholat. Kita nggak pernah melihat Allah dan tidak akan pernah melihat Allah. Tetapi apa? Perasaan kita bahwa kita sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas nggak kira-kira? Jadi pas mau sholat kan kita nawai usalli fardhu subhi rak'atain mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Sebelum kita Allahu Akbar, kita hadirkan dulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi timbulkan perasaan bahwa kita sedang diawasi oleh Allah, kita sedang dilihat oleh Allah. Baru kita mengangkat tangan Allahu Akbar. Mengangkat tangan Allah. Saat mengangkat tangan Allahu Akbar namanya apa itu? Mengangkat tangan di dalam sholat dan mengucapkan kalimat Allahu Akbar namanya apa itu? Takbiratul ihram. Takbir itu artinya mengagungkan, ihram itu artinya apa? Mengharamkan. Ini makna takbiratul ihram. Jadi begitu Allahu Akbar, mulut kita berucap Allahu Akbar yang artinya Allah Maha Besar, hati kita nekad. Ya, nekadkeun kalau kata orang Sunda. Apa bahasa Indonesianya? Hah? Nekadkeun itu apa kalau bahasa Indonesianya? Pak ini nekadkeun apa bahasa Indonesianya? Nekadkeun, menguatkan. Hati kita menguatkan. Jadi mulut kita Allahu Akbar, kalau diterjemahkan Allah Maha Besar, hati kita menguatkan bahwa pekerjaan itu kecil, harta itu kecil, kedudukan itu kecil, dunia itu kecil. Yang besar saat itu hanya
Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kita masuk ke dalam sholat. Rasa-rasanya enak kalau begitu sholat tuh. Mau dia berjamaah ke, mau dia sendiri ke, nggak akan dia buru-buru sholat itu. Jadi Allah, ini barusan kita menyelesaikan pekerjaan kita nih, barusan selesai urusan pekerjaan di kantor, di sekolah, di warung segala macam. Tadinya kita sibuk dengan urusan dunia, tapi pas begitu mengangkat tangan Allah, dagangan nggak ada apa-apanya, ya. Uang tadi kita habis pegang uang banyak, itu nggak ada apa-apanya, itu bukan apa-apa, itu bukan jaminan hidup saya. Allahu Akbar, Allah jaminan hidup saya, Allah yang maha besar, Allah tempat saya bergantung. Sudah kita masuk. Maka kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'min. Salat itu adalah mi'rajnya orang yang beriman. Mi'raj itu apa? Mi'raj itu tangga. Tangga naik ke atas. Naik ke atas sana sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau yang bisa mi'raj langsung ketemu dengan Allah hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, selain daripada Nabi nggak bisa ketemu Allah. Maka kata Nabi, tenang, selain saya pun bisa, umatku juga bisa. Kapan dia bisa mi'raj dengan Allah? Saat dia sholat. Allahu Akbar. Kita baca doa iftitahnya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, terus sampai selesai, masuk baca Al-Fatihah. Saat baca Fatihah kan seakan-akan kita lagi apa? Lagi komunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita baca pertama, alhamdulillahi rabbil alamin. Apa itu? Pujian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan seorang anak yang menginginkan sesuatu dari orang tuanya, ngerengek-rengek dia. Diangkat-angkat dulu bapaknya, bapak mah ganteng, bapak mah baik, bapak mah ini segala macam. Alhamdulillah. Ada apa, mau apa kamu nak? Kan baru gitu. Alhamdulillah. Kita puji dulu Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Cuman Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, enggak ada yang lain. Malik yaumiddin, Allah yang punya segala-galanya. Alam semesta ini punyanya Allah. Baru kita masuk ke tujuan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allah, saya sholat ini bukan karena siapa-siapa, bukan untuk siapa-siapa, bukan karena ngarepin apa-apa dari makhlukmu, enggak. Wa iyyaka nasta'in, saya lagi butuh dia Allah, butuh sama engkau ya Allah. Apa kebutuhanmu? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak perlu kita ucapkan sebab Allah yang maha tahu apa kebutuhan kita, apa kemauan kita. Baru kita bisa merasakan dahsyatnya salat di situ. Di lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lafaz yang paling dahsyat kalau kita paham maknanya, kalau hati kita hadir saat kita membaca, itu luar biasa. Kecil dunia, kecil makhluk itu, kecil jabatan yang selama ini kita kejar-kejar itu, kecil harta yang selama ini kita elu-elukan, tidak ada apa-apanya ternyata. Kecil diri kita yang selama ini kita bangga-banggakan itu, saat kita hadir masuk bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa keinginanmu yang paling besar? Disebut ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah jalan yang lurus. Jalan yang seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu ya Allah seperti jalan yang Engkau pernah berikan kepada para nabi, para rasul, orang-orang salih, hamba-hamba pilihan. Saya pengen hidup seperti mereka itu ya Allah. Hidup di dunia seperti mereka, akhirat selamat seperti mereka nanti ya Allah. Mereka orang-orang yang mendapatkan jaminan surga ya Allah. Mereka orang-orang yang Engkau berikan kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Pengen saya seperti itu ya Allah. Ketika saya ditakdirkan menjadi orang yang kaya, saya menjadi orang yang kaya tapi bahagia hati saya ya Allah. Ketika pun saya ditakdirkan menjadi orang yang tidak kaya, ya sekalipun tidak kaya, tetap saya bahagia dengan ketidakkayaan saya ini.
karena hati saya nerima dengan keadaan saya. Ihdinas siratal mustaqim. Dahsyatnya sholat kalau hati kita hadir di dalam sholat. Gak kerasa begitu assalamualaikum. Pak, waktu assalamualaikum saja, assalamualaikum. Kan kalau orang-orang tua dulu itu, saya ingat zaman-zaman belajar ngaji itu, assalamualaikum, sebelah kanan surga, assalamualaikum, sebelah kiri neraka. Kalau gitu kan, malah di dalam salah satu keterangan lagi ada, ketika assalamualaikum, jangan langsung buru-buru begini. Ya, assalamualaikum, yakinkan bahwa di sebelah kanan kita ini ada makhluk Allah yang lain yang menjawab salam kita. Assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, walaupun kita nggak dengar, karena sebelah kanan, ya sebelah kanan kita, sebelah kiri kita pasti ada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak lihat, apakah itu jin, apakah itu malaikat, yakin ada di situ. Saat salam sebelah kiri juga sama begitu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa? Hidupkan hati kita saat kita beribadah. Lagi sholat, lagi baca Quran juga sama begitu. Lagi baca Quran juga sama begitu. Itulah hakikatnya niat itu begitu. Jadi lillahi ta'ala itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kan mesinnya kita kan adanya di hati. Aduh susah banget. Emang susah. Yang ngomong juga sebetulnya belum tentu bisa, baru bisa ngomongnya doang. Susah memang menghadirkan hati dalam sholat, tapi harus kita usahakan. Nggak bisa sepenuhnya dalam sholat, minimal ketika baca Fatihah. Minimal ketika baca Fatihah. Ya. Fatihah itu surat yang paling dahsyat itu Fatihah itu. Ya. Kita nggak pernah ngapalin Fatihah, tapi kita hafal Fatihah. Ayo, bapak-bapak yang mohon maaf mungkin baca Quran belum lancar yang 30 juz, ya. Tapi Fatihah mah hafal. Tapi kalau saya tanya bapak kapan ngapal Fatihahnya, saya yakin nggak pernah sengaja menghafalkan Al-Fatihah. Tapi hafal dengan sendirinya. Bapak coba baca surat Al-Kafirun dalam sholat. Lagi baca Al-Kafirun ngelamun, saya yakin nggak selesai. Baca surat Al-Kafirun sambil ngelamun, muter-muter saya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dari situ aja udah mogok nanti. Kalau dipakai ngelamun Al-Kafirun, tapi Al-Fatihah mau bapak ngelamun jauh kemana juga lancar aja Fatihah sampai waladhdallin. Maka apa? Kalau kita tidak bisa khusyuk dalam salat sepenuhnya dari rakaat pertama sampai rakaat terakhir, setidaknya kita coba khusyuk saat kita membaca Al-Fatihah. Bagaimana caranya? Ya, minimal yang pertama kita paham artinya dulu. Dari alhamdulillah itu apa, lillahi rabbil alamin sampai waladhdallin. Nah, sekarang ada Al-Quran dan terjemahan makna. Oh, ini Al-Fatihah itu begini. Malah lagi ada Al-Quran yang bagusan lagi, di bawahnya itu ada apa? Ada tafsirnya. Selain terjemahnya ada tafsirnya. Oh, ini terjemahan alhamdulillah itu artinya segala puji. Oh, tafsirannya begini. Oh, begini. Udah pahami itu, kita jadikan pegangan saat kita sholat, kita baca Al-Fatihah, kita resapi itu, insya Allah dapat. Nanti baru naik lagi yang lainnya sampai saat kita sujud, betah kita dengan sujud kita, terutama di sujud terakhir. Agak lama di sujud terakhir itu. Oh iya, karena kita pernah menemukan hadisnya, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu inda rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah ketika dia sedang sujud. Maka kata Nabi, fa'aksirud du'a, perbanyaklah doa ketika Anda sedang sujud. Betah kita sujud itu. Maka apa? Dahsyat lagi ketika sujud, Allah hadir. Maksudnya apa? Hati kita mampu menghadirkan Allah saat kita sedang sujud. Gimana sih seorang budak, seorang pelayan, ya, begitu ada majikannya, begitu tuannya
dia sujud di hadapan tuanya, mohon-mohon, minta-minta. Ya. Karena sujud keadaannya pasti dia akan diberikan apapun yang diminta. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Jadi sekali lagi bahwa orang yang sholat itu ruhnya adalah khusyuk, dan khusyuk itu adalah tempatnya di hati. Terakhir sebelum saya tutup, saya pernah diajarkan oleh guru. Jadi memang hati itu perlu dilatih untuk bisa khusyuk, untuk bisa tenang, untuk bisa khudu', untuk bisa hadir saat ibadah. Di antara caranya membaca ayat ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dibaca itu sambil tangannya itu diletakkan di bawah dada sebelah kiri setiap habis sholat. Jadi habis sholat tangannya ditaruh di sebelah kiri di bawah dada. Ini kan tepatnya hati di sini. Kalau di sini lalu dibacakan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub 7 kali. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, sambil minta kepada Allah, ya Allah, kasih ketenangan di hati saya, ya Allah. Karena yang bikin selama ini kita kasak kusuk, yang bikin selama ini kita merasa miskin, yang bikin selama ini kita nggak pernah puas dengan urusan dunia kita adalah karena hati kita nggak pernah tenang, nggak pernah bersyukur. Tapi kalau ininya tenang, ininya syukur, keadaan kita seperti apapun, insya Allah anteng. Kuncinya ada di sini. Maka tembak setiap habis sholat dengan minta kepada Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebesar apapun masalah kata orang kecil di hadapan kita, sebesar apapun kesulitan yang kita hadapi kata orang kecil yang kita rasakan. Kenapa? Karena hati kita hidup, karena hati kita sudah terpaut dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang besar di mata kita, yang besar di hati kita adalah pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebesar apapun kedudukan orang di mata orang lain, kecil di hadapan kita, karena hati kita mengatakan Allah yang maha besar, selain Allah itu kecil. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gini Pak ya, kalau dulu kalau saya dapetinnya, jadi pas begitu beres salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, posisi duduknya duduk tawarruk gini, kalau hati gini, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Kalau dulu ada orang, mungkin sampai sekarang juga masih ada itu orang yang sholat, kalau sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya ditanya ngapain kok sholatnya kayak begitu? Hati kan di sini. Gitu. Makanya pertama kali tepuk adalah hati saat kita mau, walaupun itu tidak ada dalil, ya tidak ada dalil, entah ngarang gimana nggak tahu dah tuh. Ya. Kalau begini ya itu ada Allahu Akbar. Bukan di sini. Allahu Akbar. Itu namanya tayamun. Tayamun itu kesukaannya Nabi. Artinya apa? Senang mendahulukan yang kanan. Senang mendahulukan. Jadi ketika takbir yang dijatuhkan pertama kali kanannya dulu. Cuman disalah artikan, prakteknya banyak yang salah gitu. Karena waktu itu mungkin ngajinya sambil ngantuk, jadi gurunya pas sedangkan tayamun, salah dia muter-muter Allahu Akbar. Kelebihan, muter-muter tangannya kelebihan. Jadi boleh dicoba tuh Pak, boleh dicoba setiap habis sholat, taruh tangan kanan kita di sebelah dada kita yang sebelah kiri sambil membaca ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ini satu upaya, salah satu upaya kita bagaimana supaya kita mendapatkan ketenangan hati, baik di dalam saat kita ibadah ataupun saat kita melakukan aktivitas dunia, biar hati yang berperan, biar hati yang memerankan peranan kehidupan kita. Mudah-mudahan ta'lim kita pada pagi hari ini
mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis ini, di masjid ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita kepada Allah dan mendapatkan pahala ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan ampunan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Ada ini. Baik, kalau sekalian silakan masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Silakan Pak Jani. Waalaikumsalam. Kalau imamnya kecepatan kita mau duduk nggak bisa Pak, karena imamnya udah kecepatan gitu. Itu satu. Terus yang saya rasakan itu kalau untuk mata itu agak lebih enak gitu saya proses gimana? Kalau tutup mata itu Iya. lebih nyaman, lebih ada khusus sedikit gitu. Terus yang tadi yang imam kecepatan itu kita untuk tadi menerjemahkan apa dia aja udah keburu ambil imamnya. Ya ini memang kaitannya dengan imam. Karena kan untuk masalah imam juga punya kriteria-kriteria tersendiri ya dalam apa namanya, dalam fikih itu siapa yang layak menjadi imam, seperti apa itu imam kan. Karena imam itu punya tanggung jawab besar. Yang dia tanggung jawab itu yang di belakang dia. Semakin banyak yang berjamaah, semakin banyak tanggung jawab dia, beban dia. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, kenapa dipilih dan diangkat menjadi khalifah sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antara alasan kenapa sahabat milih Abu Bakar adalah karena Abu Bakar adalah satu-satunya orang yang pernah dipercayai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk maju menjadi imam sholat saat Rasulullah sakit. Jadi selagi Rasulullah sehat itu nggak ada yang berani maju. Imam tunggal, Rasul aja yang jadi imam. Ketika Rasul sakit, nggak kuat beliau berdiri lama, ya lalu kemudian beliau persilakan Abu Bakar untuk menjadi imam. Ini di antara alasan kenapa ketika itu para sahabat dan kaum muslimin mengajukan Abu Bakar sebagai khalifah. Apa maksudnya? Kalau menjadi imam saja, imam sholat maksudnya, Abu Bakar dipercaya oleh Nabi, padahal menjadi imam sholat itu urusan apa? Urusan akhirat. Urusan akhirat. Apalagi menjadi pemimpin dunia. Mana lebih besar dunia dengan akhirat? Mana lebih berat? Lebih berat akhirat. Walal akhiratu khairun lak. Akhirat itu. Jadi kalau jadi imam saja dipercaya, imam sholat maksudnya, apalagi timbang ngurusin urusan dunia, jadi lurah, jadi camat misalnya. Nah itu mah kecil, sholat lebih berat, ya. Makanya Abu Bakar yang apa namanya yang dipilih. Oleh karenanya apa? Yang jadi imam harus betul-betul satu ahli dalam fikihnya, ngerti fikihnya, bab fikihnya. Yang kedua, bacaannya, ya, bacaannya. Yang lainnya, imam harus paham kondisi makmum. Ya, mentang-mentang imamnya hafal 30 juz, khatam 1 juz, nggak tahu yang di belakangnya peot semua. Dengar apa lu? Deklak. Imam mah anteng aja baca 1 juz. Yang di belakang nggak apa-apa. Makanya kan Nabi pernah juga pernah negur orang yang lagi sholat, jadi di belakangnya ada anak kecil yang nangis, ditegur, jangan keasikan. Jadi itu. Nah makanya diukur-ukur imam saat dia membaca Al-Fatihah itu terlalu cepat jangan, terlalu santai juga jangan. Dan kalau dirasa di belakang itu ada orang yang masbuk, ya imam jangan diburu-buru, kasihan yang masbuk.
Dan kita juga yang menjadi makmum harus tahu diri bahwa kita ngikut imam. Jangan maksa imam ngikut kita juga. Di imam ini saya Fatihah belum selesai dia udah kelamaan Fatihah kitanya. Masa imam mau nunggu udah beres belum? Kan nggak mungkin. Kayak gitu ya. Jadi yang jadi imamnya yang ideal ya. Jadi cepat enggak, lambat enggak. Lalu kemudian untuk menciptakan kekhusyuan di dalam sholat dengan cara memejamkan mata, ya ada yang membolehkan, tetapi ada juga yang melarang. Larangannya itu hanya di tahapan makruh. Jadi ketika sholat merem itu makruh hukumnya. Kenapa makruh? Khawatir. Khawatir tidur, khawatir nanti yang muncul pikiran yang enggak, bayangan yang enggak. Ingat zaman bapak kecil dulu, Pak, ngebayangin Allah itu seperti apa, gitu ya. Jadi matanya melek, nggak apa-apa matanya melek. Yang penting apa? Hatinya tadi. Dan usahakan yang dilihat itu adalah tempat sujud, jangan di depan kita. Ya, kalau di depan takut nanti kan orang pakai sarungnya macam-macam, ada BHS, ada ini segala macam. Udah tempat sujud aja di tempat sujud, bukan di sejadah. Ada yang bilang kalau kita lagi sholat yang kita lihat apa? Sejadah, bukan sejadah. Kalau sejadah lain lagi nanti. Sejadah macam-macam sekarang kan. Ada sejadah Turki, ada sejadah apa? Nanti malah kita kemana-mana nanti. Yang kita lihat adalah tempat sujud kita. Ini simbolik saja bahwa apa? Merunduknya kita di hadapan Zat yang Maha Agung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak sanggup kita lihat Allah. Kayak murid dipanggil sama gurunya, ngomong di depan gurunya. Saking mulianya itu guru di mata murid, maka murid nunduk di depan gurunya, enggak sanggup melihat muka gurunya. Tapi kalau murid yang songong, ya, diajak ngomong sama gurunya ngedangak gitu. Ada apa manggil saya Pak? Murid yang sopan, ya, saat dia berhadapan dengan gurunya ngerunduk. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya baik, barangkali ada lagi ini tentang sholat memang usia penting. Silakan. Oh ya Pak, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kehusuan, yang saya tahu kehusuan itu kan ketika di awal, di tengah dan di akhir gitu ya. Di awal sholat, di tengah sholat dan di akhir sholat kita harus tetap khusyuk, apalagi outputnya bagus gitu, artinya bisa mencegah kemungkaran gitu ya. Pertanyaan saya, mungkin kadang-kadang kita di awal khusyuk, nah, ketika di tengah itu kan kita banyak tuh pikiran dari mana-mana gitu kan. Itu apa yang harus kita lakukan saat itu? Kemudian apakah kita harus mengulang sholat itu? Kalau kita merasa khusyuk, boleh tidak? Itu aja Ustaz. Ya, untungnya khusyuk itu bukan rukun dalam sholat. Untungnya khusyuk itu bukan rukun dalam sholat. Kalau khusyuk itu rukun dalam sholat, sama seperti halnya Fatihah nggak beres-beres kita sholat. Kalau kita lagi sholat, bacaan Fatihah kita kelewat, harus diulang. Ya, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fatihah nggak kebaca. Ya, ingat-ingat pas udah ruku, batal sholatnya. Ya, maka untungnya khusyuk itu tidak dimasukkan ke dalam rukun dalam sholat, bukan rukun dalam sholat. Artinya apa? Khusyuk itu menjadi syarat dalam sholat, diterima dan tidak diterimanya sholat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya tetap sah, tapi diterima dan tidak diterimanya bergantung kepada kekhusyuan kita. Makanya kalau ada ungkapan bahwa belum tentu sholat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya tadi mungkin apa? Karena ketidakhusyuan kita dalam sholat, ya.
sholatnya hanya sebatas gerakan badan saja, gerakan jasadiah saja, sementara hati dan pikirannya ya nggak ikut dalam sholat. Maka upayanya apa tadi? Di awal, pertengahan, akhir. Jadi di awal ketika kita takbiratul ihram, Allah, niat kita di situ. Jadi niat itu bukan usolli, itu bukan niat. Usolli fardhu subhi, itu bukan niat namanya. Ya, itu belum niat, kita belum. Itu baru apa? Talaffuz, baru melafazkan niat saja. Adapun niatnya itu sendiri, wan niyatu mahalluhal qalbu, dan niat itu tempatnya adalah hati. Kapan? Saat kita takbiratul ihram. Jadi Allah, di situ kita niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Engkau ya Allah, karena Allah. Jadi nyebut Allah dalam hati Allah itu bagian daripada kekhusyuan kita dalam sholat. Mungkin hanya dapat di situ bagus, itu sudah bagus. Begitu rukuk, pleng ke kantor, pleng kemana? Alhamdulillah sudah dapat saat takbiratul. Yang parah itu dari mulai Allahu Akbar sampai Assalamualaikum nggak sadar. Untungnya berjamaah. Coba kalau nggak jamaah, pasti kalau nggak berjamaah orang kayak begitu lupa dulu berapa rakaat ya. Jadi kalau nggak di awal, pertengahan, akhir. Awal sampai akhir, wah itu bukan manusia biasa itu. Kalau awal sampai akhir khusyuk dia, bukan manusia biasa, manusia super. Dapat di awal, waduh udah jempol. Dapat lagi di pertengahannya, luar biasa. Di akhir, ketika apa? Tahiyat akhir, pas beres bacaan tahiyat akhir, baca doa Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Pas mau assalamualaikum sambil niat dia apa? Keluar dari sholat. Ya keluar dari sholat, assalamualaikum warahmatullah. Ya hatinya hidup lagi tuh. Hatinya apa? Khusyuk lagi bahwa dia sudah mulai keluar dari sholat, sudah enggak sholat lagi. Ya, sebelah kanan. Ya. Jadi masya Allah, khusyuk itu pekerjaan berat, tapi harus kita dapetin. Pekerjaan berat, tetapi harus kita dapetin. Kenapa? Karena khusyuk itulah nanti yang akan memberikan nilai sholat kita, yang akan memberikan pengaruh kepada sholat kita itu, pengaruh kepada kepribadian kita, pengaruh kepada akhlak kita, pengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari, pengaruh kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana hubungan kita dengan Allah tergantung kekhusyuan kita di dalam salat kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, satu lagi barangkali ada. Kalau tidak ada, kita tutup. Tidak ada, terima kasih. Baik, para jamaah sekalian, itulah kajian pada subuh kali ini tentang bagaimana sholat tentang sholat menghadirkan kita untuk pelaksanaan. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita tutup ada informasi dari hamba Allah, dari Pak Fahmi. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Nanti kita sama-sama untuk sarapan terlebih dahulu. Namun pada kesempatan ini mari kita sama-sama untuk ditutup takbir kita dengan sama-sama membacakan doa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, terima kasih kepada Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.